Keluar. Suara si Wuya dingin. Hah, kakak ketujuh, kenapa kamu masih belajar? Keluar, kau tidak mengerti. Bagaimana aku bisa keluar kalau aku belum masuk? Jangan. Aku benar-benar ada urusan. Kakak senior ketujuh, Jalan Mulia telah membentuk aliansi pemusnahan iblis. Mereka akan menyerang Gunung Golden Court seperti sebelumnya. Kau harus memikirkan sesuatu, kata Zhu Honggong. Aliansi pemusnahan iblis? Si Wuya meletakkan barang-barang di tangannya. Ia mendongak dengan lingkaran hitam di bawah matanya dan bertanya, siapa yang membawa berita? Jiang Xiaojian itu. Jiang Aijian. Si Wuya sedikit mengernyit. Jiang Aijian dapat diandalkan. Zhu Honggong berkata, ya. Ini Jiang Xiaojian. Si Wuya mengerutkan kening dan berkata, hanya 7 dari 10 sekte besar yang tersisa. Setelah menderita 2 kekalahan, mereka pasti sudah melakukan persiapan yang matang. Bagaimana kabar guru sekarang? Kurasa tidak. Aku punya firasat kalau orang tua itu tidak selalu bekerja dengan baik. Aku penasaran apa yang dia lakukan bersembunyi di kamarnya, kata Zhu Honggong. Si Wuya menatap Zhu Honggong. Begitukah caramu menggambarkan guru? Zhu Honggong buru-buru menutup mulutnya. Bagaimana tingkat kultivasi ketiga lelaki tua itu? Tanya si Wuya. Jangan dibahas. Pan Litian ditipu dan dikeroyok di sepanjang jalan. Kalau bukan karena guru, dia pasti sudah mati. Tetua Hua ahli dalam bertahan, tapi kekuatan tempurnya tidak seberapa. Teknik gerak Tetua Leng luar biasa, dan dia licik seperti ikan loah. Kekuatannya dalam pertarungan langsung tidak sebanding dengan Pan Litian. Ini memang benar, bagaimanapun, Pan Litian masih memiliki senjata surgawi, labu anggur. Kalau begitu, Paviliun Langit Jahat dalam bahaya. Hua Yuexing tidak buruk, dia hampir menjadi pemanah Dewa 3 Daun, kata Zhu Honggong. Dulu, mereka yang berada di bawah tahap 5 daun mungkin sangat membantu. Namun, kali ini berbeda. Sekarang setelah teori pemisahan teratai emas telah menyebar, selain batas agung guru, ada kemungkinan besar 7 sekte besar akan mengerahkan segenap kemampuan mereka, kata si Wuya. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Zhu Honggong cemas. Beritahukan pada kakak senior tertua. Si Wuya langsung teringat pada kakak senior tertuanya, Yu Zhenghai. Yu Zhenghai dan 4 pelindung agung adalah satu-satunya yang mampu menyelesaikan situasi ini. Kebetulan sekali, bangsa Roulian menyerang Provinsi Liang dan melawan kakak senior tertua, kata Zhu Honggong. Si Wuya mengerutkan kening lagi. Apakah itu benar-benar suatu kebetulan? Ada kabar tentang kakak kedua? Tanya si Wuya. Kebetulan sekali, tidak. Awalnya, ekspresi si Wuya tenang. Namun, kini berubah muram. Kakak senior tertua ditahan oleh seseorang, dan kakak senior kedua tidak terlihat dimanapun. Sepertinya hanya aku yang bisa mengurus Paviliun Langit Jahat. Zhu Honggong, petik 2. Apakah kamu tidak takut dipukuli oleh guru karena berbicara seperti itu? Kakak ke-8, dalam 2 hari ke depan, apapun yang terjadi, kau harus meminta guru untuk melepaskan kultivasiku. Apapun yang terjadi, ingatlah. Oh, benar, kakak senior ke-7 juga seorang kultivator 6 daun. Zhu Honggong meninju pahanya. Aduh. Teriakan mengerikan yang terdengar seperti babi yang sedang disembeli bergema di gua refleksi. Dia lupa bahwa dia mengenakan sarung tinju lagi. Sementara itu, Gunung Wuxian. Di negara bangsawan ini, di mana musim dingin tidak pernah berlalu dan musim semi tidak pernah tiba, cuacanya agak dingin. Hari ini, Gunung Wuxian menyambut sinar matahari yang telah lama ditunggu. Matahari terbenam yang keemasan melewati pepohonan yang menjulang tinggi dan mendarat di atas salju putih bersih. Bagaikan lukisan pemandangan. Di luar makam Meliot, ada 3 hingga 5 petani yang diam-diam mengetuk pintu batu. Dingin sekali, ayo bergerak lebih cepat. Tanda di peta seharusnya tidak salah. Ini pemakaman Meliot dari negeri bangsawan yang menghilang lebih dari 300 tahun yang lalu. Bos, ini pertama kalinya kita mengalahkan outsiders. Seru banget. Sesungguhnya, kerajaan Genleman tidak dianggap sebagai ras asing. Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah bandit. Hal ini telah terukir dalam buku-buku sejarah, dan sangat sulit untuk mengubahnya. Siapa peduli ras apa itu? Jangan mendapatkan apapun dan berbahagialah tanpa apapun. Retakan. Saat mereka berlima mempelajarinya, pintu batu itu berdengung dan terbuka perlahan. Mereka berlima segera memasuki pemakaman Meliot.
Bos, apa itu? Salah satu dari mereka meraih pemimpin kelompok itu dan menunjuk ke sebuah bukit kecil di depan pemakaman Meliot. Serigala liar? Aneh, kenapa kita tidak mundur saja? Kudengar kuburan yang dijaga sekawanan serigala itu membawa sial. Takut, kalau takut, pergi saja. Kamu tidak akan dapat bagian dari jarahan itu. Setelah mengatakan itu, semua orang tidak keberatan. Mereka berjalan menuju makam Meliot. Mereka pertama-tama melewati sebuah koridor dan memasuki terowongan yang remang-remang. Kemudian, mereka tiba di sebuah area yang luas dan luas. Kelima orang itu terkagum-kagum melihat kerangka-kerangka putih berserakan di tanah. Mereka mencari barang-barang berharga sambil mengawasi kemungkinan adanya jebakan. Setelah pencarian selama beberapa waktu, mereka hanya menemukan beberapa barang berharga pada dua kerangka. Mereka tidak menemukan apapun lagi. Bos, lihat. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah pintu bagian dalam di depan mereka, tempat cahaya itu mendarat. Set. Tatapan mata pemimpin yang berapi-api itu tertuju pada pedang di tanah di pintu bagian dalam. Dia tahu apa yang dikerjakannya. Saat pertama kali melihat pedang itu, dia tertarik pada bilah pedangnya yang bersinar merah dari waktu ke waktu. Jantungnya berdebar kencang. Ia berkata dengan penuh semangat, "Kelas surga." Kelas surga. Keempat orang lainnya tampak bersemangat. Kita kaya, kita kaya. Pedang bermutu surgawi sudah cukup bagi mereka untuk menjalani kehidupan yang baik selama sisa hidup mereka. Mereka berlima tertarik oleh pedang di tanah. Mereka mendekati pintu batu itu, selangkah demi selangkah. Ketika mereka tiba di pintu batu, mereka melihat senjata-senjata tersembunyi berserakan di tanah. Sang pemimpin mengerutkan kening, hati-hati dengan senjata-senjata tersembunyi itu. Mungkin ada orang lain di sini. Orang lain, kalau begitu, pedang ini. Pemimpin kelima orang itu adalah seorang kultivator dengan basis kultivasi yang cukup baik. Tidak sulit baginya untuk mengendalikan objek dari jarak jauh. Dia takut ada jebakan di balik pintu batu itu. Karena itu, ia tersenyum tipis dan mengangkat tangannya. Kemarilah. Jagoan. Pedang itu bergetar. Itu hanya bergoyang sedikit. Seorang kultivator alam laut Brahman tidak dapat menyentuhnya. Mereka berlima merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku tidak percaya ini. Dia mengangkat tangannya. Sejumlah besar ki primal mengembun menjadi energi dan melesat ke arah pedang. Dia menggertakkan giginya dan mengerahkan seluruh ki primalnya. Jagoan. Jagoan. Pedang panjang umur bergetar hebat. Kamu bisa melakukannya, bos. Sedikit lagi. Segera. Segera, petik 2. Keempat kultivator lainnya memiliki basis kultivasi yang lemah. Mereka hanya bisa menyemangatinya dari samping. Ketika mereka melihat pedang itu bergetar begitu hebatnya hingga bahkan seorang kultivator alam laut Brahman tidak dapat menggerakkannya, mereka semakin yakin bahwa itu adalah senjata tingkat surga yang bermutu tinggi. Yang lainnya hampir meneteskan air liur saat melihat ini. Jagoan. Itu bergerak. Bilah pedang itu tiba-tiba bersinar merah saat melesat ke arah kelima kultivator itu. Swish. Desir, desir, desir. Ada kilatan cahaya, dan leher keempat kultivator itu teriris. Bam! Para kultivator alam laut Brahman itu terhuyung ke belakang dan berlutut. Mereka menatap pedang itu dengan ketakutan. Ketika mereka menoleh, mata mereka terbelalak. Mereka mencengkeram leher dengan satu tangan dan menunjuk pemimpin mereka dengan tangan lainnya. Bos, kamu. Itu bukan aku. Namun, sebelum mereka bisa menjelaskan. Gedebuk. Keempat petani itu terjatuh ke tanah, tidak bernapas lagi. Pedang itu melayang di udara di balik pintu batu. Awalnya melayang horizontal. Wush, tiba-tiba jatuh vertikal. Bam. Penutup lubang gat langsung terbelah dua. Saat penutup lubang gat terbuka, bilah pedang bersinar lebih merah menyilaukan. Pemimpin perampok makam merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Wajahnya basah oleh keringat. Ia menggosok-gosok matanya. Sebuah bayangan tampak muncul di hadapannya. Ketika ia melihat lagi, bayangan itu telah menjadi padat. Seorang pendekar pedang berjubah hijau dengan rambut panjang tergerai di bahu dan raut wajah tajam muncul di hadapannya. Ekspresinya lembut, tetapi tatapannya dingin. Kamu. Pemimpin perampok makam itu merasakan hawa panas yang tak terkendali keluar dari celananya. Pada hari musim dingin yang dingin ini, cuaca terasa sangat panas.
Kakinya tidak dapat berhenti gemetar dan gemetar. Pendekar berjubah hijau berkata dengan tenang, mereka yang menyerbu pemakaman Meliot akan mati.